Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ibu In Parlina dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini kita masih melanjutkan materi yang lalu, yaitu mengenai genre sastra berdasarkan periodisasi sastra Indonesia. Nah, untuk pembahasan hari ini kita akan membahas tentang karya sastra menurut genre. Jadi untuk karya sastra itu sendiri, kalau menurut genre atau jenisnya itu dapat dibedakan menjadi 3. Ada puisi, ada prosa, dan drama. Untuk pembagian tersebut semata-mata didasarkan atas perbedaan bentuk fisiknya saja. Jadi bukan pada substansinya. Kalau berdasarkan substansi, apapun bentuknya itu tetap sama. Jadi baik itu puisi, prosa, dan drama itu berdasarkan pengalaman manusia dalam segala wujud dan dimensinya. Nah, yang akan kita bahas pertama itu mengenai puisi. Jadi di sini ada sudah tertulis mengenai definisi puisi, yaitu puisi merupakan salah satu ragam karya sastra yang terikat dengan irama, ritme, rima, bait, kemudian lirik, dan ditandai dengan bahasa yang padat. Nah, puisi ini juga merupakan seni tertulis yang mana menggunakan bahasa sebagai kualitas estetika atau keindahannya. Kemudian untuk puisi ini sendiri dapat dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan bentuknya, yaitu ada puisi terikat dan puisi bebas. Kemudian kalau yang namanya puisi terikat berarti dapat dikatakan sebagai puisi lama, yaitu puisi yang diciptakan oleh masyarakat lama seperti pantun, mantra, syair, karmina, selokan, dan gurindam. Puisi lama ini sendiri terikat dengan aturan-aturan tertentu seperti banyaknya suku kata dalam satu baris, kemudian rimanya dan irama. Kalau kayak pantun kan sering kalian temukan di dalam satu buah pantun itu terdiri misalnya satu barisnya ada 4 kata. Kemudian untuk iramanya harus AB-AB. Ini berbanding terbalik dengan yang namanya puisi baru. Kalau puisi baru itu merupakan puisi yang bebas atau yang lebih dikenal sebagai puisi modern. Nah, puisi modern ini dilahirkan dengan semangat mencari kebebasan. Artinya dia tidak mau terikat seperti puisi lama yang bentuknya itu baku dan kaku. Jadi dia tidak menginginkan pola-pola estetika yang kaku. Puisi baru ini muncul pada masa Pujangga Baru dan dipopulerkan oleh angkatan 45 yang tentunya dipelopori oleh Chairil Anwar. Makanya Chairil Anwar ini dikenal sebagai bapak puisinya Indonesia, karena dia yang mempelopori puisi pertama yang bentuknya bebas di Indonesia. Berikutnya kita akan membahas mengenai prosa. Di sini ada pengertian bahwa prosa itu merupakan jenis-jenis karya sastra yang bentuknya bersifat penguraian, adanya satuan-satuan makna dalam wujud alinea-alinea, dan penggunaan bahasa yang cenderung longgar. Artinya di dalam prosa ini berbeda dengan puisi yang bentuknya ada yang terikat dan bebas tadi. Kalau prosa ini lebih mengarah pada adanya jalan cerita atau kronologi cerita. Lalu untuk sebagai cerita rekaan, prosa juga harus memiliki unsur-unsur. Yang pertama adanya pengarang, kemudian adanya isi cerita, lalu adanya bahasa dan unsur-unsur fiksi. Unsur-unsur cerita rekaan atau fiksi tadi antara lain adalah tokoh dan penokohan. Tokoh berarti orangnya ya, sedangkan penokohan itu sifat-sifat atau karakternya. Kemudian adanya alur atau jalan cerita, lalu adanya latar, tema, amanat, dan sudut pandang, dan juga gaya bahasa yang semuanya saling berhubungan sehingga membentuk satu cerita yang utuh.
Kemudian untuk prosa ini sendiri menurut H.B. Yasin terbagi menjadi 3. Ada yang namanya cerpen, kemudian novel, dan juga roman. Nah, untuk cerpen ini adalah cerita fiksi yang habis dibaca dalam sekali duduk. Jadi maksudnya habis dibaca dalam sekali duduk ini dikarenakan ceritanya itu pendek. Nah, jadi ketika kita membaca, kita tidak perlu memerlukan waktu yang panjang berlama-lama. Kalau dibandingkan dengan novel, jelas cerpen dari segi pengertiannya saja kan sudah cerita pendek, artinya yang diceritakan di dalam cerita tersebut terbatas, mungkin hanya sekitar 2000 kata saja. Lalu untuk novel, ini adalah cerita fiksi yang mengisahkan perjalanan hidup para tokohnya dengan segala lika-liku perjalanan nasibnya. Ada lagi roman. Nah, roman ini sebenarnya hampir mirip dengan novel, tapi perbedaannya kalau roman itu adalah cerita fiksi yang mengisahkan tokoh-tokohnya sejak anak-anak sampai tutup usia. Tapi kalau sekarang itu untuk istilah roman sendiri sudah jarang digunakan karena dianggap sama dengan novel. Kemudian yang ketiga yaitu tentang drama. Untuk tujuan utama penulisan naskah drama itu sendiri, pertama adalah untuk dipentaskan. Jadi menurut Semi ini nama orang ya, pada tahun 1988 dia menyatakan bahwa drama adalah cerita atau tiruan perilaku manusia yang dipentaskan. Drama ini sendiri memiliki 2 aspek esensial. Yang pertama itu adalah aspek cerita, dan yang kedua itu adalah aspek pementasan. Jadi ada ceritanya yang akan dipentaskan, yang tentunya berhubungan dengan seni lakon atau teater. Nah, naskah drama tidak disusun untuk dibaca seperti cerpen, novel, tetapi lebih mempertimbangkan aspek-aspek pementasan. Jadi dalam hampir setiap naskah drama itu akan selalu ditemukan yang namanya narasi, kemudian dialog, dan juga adanya arahan untuk tokoh-tokoh atau pemainnya menunjukkan lakuan atau bagaimana dia berakting. Jadi beda dengan cerpen dan novel ini tadi, untuk naskah drama ini tidak digunakan untuk dibaca, tapi digunakan untuk sebagai bahan acuan untuk melaksanakan suatu pementasan. Oke, untuk pelajaran hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Silahkan tanyakan untuk hal-hal yang masih kalian belum paham, silahkan tanyakan di grup biar kita bahas bersama-sama semuanya. Lalu jangan lupa untuk isi absensi kalian dan juga jawab pertanyaan yang telah disediakan. Tentunya tetap terapkan 3M. Ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan juga menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.